Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bakalan belajar bersama-sama mengkaji kitab fikih yang simpel banget, pembahasannya simpel, ringkas, padat, dan jelas. Apa itu Safinatun Najah? Safinatun Najah ini salah satu kitab fikih yang populer, yang sering banget dipakai sama pesantren-pesantren di Indonesia. Saking ringkasnya, orang-orang sampai menghafal seluruh isi kitabnya. Dia ringkas banget dan pembahasannya juga mudah. Jadi isinya itu apa yang perlu kita ketahui tentang ilmu fikih. Dan ini kebetulan bermadhab Syafi'i, makanya dipakai di Indonesia kebanyakan. Lalu kitab Safinatun Najah ini sangat penting banget kita pelajari terutama untuk kita-kita yang mau mempelajari fikih dari dasar. Dan makanya kalau ada di dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya for dummy. Misalkan kita mau belajar English, English for dummy, Arabic for dummy, computer science for dummy, tapi ini Safinatun Najah yaitu fikih for dummy. Syafi'i madhab. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu banget mengkaji? Kenapa kita harus paham ilmu fikih? Ilmu fikih ini ilmu yang akan kita pakai dalam keseharian kita. Dalam segala aktivitas kita yang sifatnya itu ibadah, yang secara sesuai dengan syariat, itu di ilmu fikih. Aku mah nggak mau belajar ilmu fikih, aku mah pengen sholat aja, puasa aja, terus zakat aja udah. Lalu gimana kita ceritanya bisa sholat kalau misalnya kita nggak tahu aturannya? Dalam ilmu fikih itu dipelajarin cara wudhu tuh begini, air yang bisa digunakan untuk bersuci tuh ini, dan ini. Terus kalau misalkan dengan enaknya bilang aku nggak mau belajar fikih, males langsung aja sholat. Terus gimana? Gimana kalau misalkan tiba-tiba kepikiran, udahlah, wudhu pakai teh kotok aja. Kan nggak boleh. Aku mau wudhunya pakai air ini aja lah, jus mangga, boleh nggak? Nah, itu yang bakal kita pelajarin di ilmu fikih, makanya kita perlu banget mempelajarinya. Baik, kitab Safinatun Najah ini, kita mulai dari bab yang pertama. Bab pertamanya itu bab muqaddimah, yaitu pendahuluan. Nah, di bagian muqaddimahnya ini, di bab pertamanya, sebelum kita membahas tentang ilmu fikihnya, kita juga mempelajari akidah. Jadi, sebelum kita bisa mengamalkan ilmu fikih dalam keseharian, kita juga perlu paham apa alasannya kita melakukan itu harus sesuai dengan syariat. Adanya di akidah. Di atas ini kita bisa baca, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mudahnya, simpelnya kita bisa paham bahwa hadis ini tuh membicarakan tentang Allah ketika mau hambanya menjadi lebih baik, maka diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Karena dengan mempelajari ilmu agama, hidup kita lebih rapih, lebih tertuntun, amanah, dan juga kita semuanya bisa sama-sama masuk surga dan lebih terarah hidupnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mau orang itu menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka diberikanlah ilmu agama. Kemudian, bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas yang mau kita lakukan dianjurkan untuk membaca bismillah dulu. Jadi dengan cara membaca bismillah, semua aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu mubah, yang hukumnya itu mubah, dia menjadi ibadah karena baca bismillah. Contoh misalkan amalan-amalan yang mubah, makan aja misalkan, makan
sarapan, makan sosis, makan nasi uduk, tempe, pecel, segala macam, semur jengkol. Dengan cara kita membaca bismillah pas mau makan ya, bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi ibadah. Aku aus nih, pengen minum. Kalau misalkan sekadar minum, ya itu hanya memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak bernilai ibadah. Gimana caranya biar kita minum, haus kita akhirnya terpenuhi sehingga kita nggak haus lagi, terus kita juga dapat pahala. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian sangat dianjurkan juga kita, jadi semua amal kegiatan kita, aktivitas kita, apapun itu, maka sangat dianjurkan untuk membaca bismillah supaya menjadi ibadah. Makanya biasakan dari sekarang ketika kita mau keluar rumah, mau berkendaraan, bawa mobil, bawa motor, mau main, mau nonton, mau makan, segala macam apapun itu aktivitasnya, jangan lupa baca bismillah. Selama aktivitas yang mau kita lakukan itu bukan sebuah kemaksiatan, baca bismillah. Nggak mungkin juga kita baca bismillah, mau dugem baca bismillah. Nggak mungkin. Makanya bismillah, semua yang mau kita lakukan, yang itu positif dan baik-baik, bacalah bismillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa khatimun nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Biasa ini muqaddimah setiap kali kita punya kesempatan untuk memimpin acara, memimpin pengajian, atau misalkan dikasih kesempatan untuk berbicara di hadapan umum. Biasanya kita kan baca muqaddimah tuh ya, seperti ini, dan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa duplikat aja kata-kata ini supaya bisa dipakai. Wala haula wala quwwata illa billah. Oke, sekarang kita masuk ke bab tentang akidah. Fi arkanil Islam. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang rukun Islam. Kita perlu paham, perlu tahu apa aja kira-kira pondasi, apa aja kira-kira pokok dalam agama kita. Dalam Islam itu apa aja? Arkan, rukun. Rukun itu pokoknya. Fi arkanil Islam. Dalam rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama itu syahadat. Kemudian yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, kemudian zakat. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kemudian pergi haji bagi yang mampu saja. Syahadatu yang pertama tadi ya, syahadatu alla ilaha illallah. Bersyahadat. Syahadat itu artinya mengakui, bersaksi. Di dalam hati kita secara pure, kita mengakui, meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syarat untuk mengucapkan kalimat syahadat itu ada 6. Jadi, untuk mengucapkan kalimat syahadat, agar syahadat kita ini diterima sama Allah, maka ada 6 syaratnya. Yang pertama itu akil, berakal. Jadi orang gila nggak perlu dia mengucapkan syahadat. Ada orang gila nih di jalan, dia datang-datang dekil, bau hihihi, ketawa-ketawa gila gitu. Kita suruh baca bismillah, baca syahadat, itu nggak perlu. Orang gila nggak perlu baca syahadat, dia juga tidak punya agama, dan dia juga tidak terikat dengan syariat, maka dia juga nanti punya posisinya sendiri nanti di akhirat. Kemudian setelah berakal, baligh. Artinya baligh ini usianya sudah matang. Untuk laki-laki dimulai ketika saat dia sudah bermimpi basah. Lalu untuk perempuan itu ketika haid dinyatakan sudah baligh. Kemudian setelah berakal, baligh, ikhtiar. Artinya sesuai dengan pilihan hati. Jadi mengucapkan kalimat syahadat itu bukan terpaksa, tapi benar-benar pure karena hati yang berbicara.
Karena mungkin mulut bisa berbohong, tapi hati nggak bisa berbohong. Ketika misalkan kita memang sudah percaya, sudah purely percaya bahwasannya Allah adalah satu-satunya sesembahan, maka insya Allah syahadat kita itu diterima. Kemudian selanjutnya diucapkan. Jadi untuk membuktikan sesuatu yang berada di dalam hati, karena kan kepercayaan itu ada di dalam hati, lalu untuk membuktikan apa yang ada di dalam hati kita itu diucapkan. Misalkan kita lagi jatuh cinta dengan seorang wanita dan pengen menikahinya misalkan. Lalu katakan sama wanita itu I love you. Ungkapin rasa cinta kita lalu datangi kedua orang tuanya. Mengatakan bapak, ibu bahwasannya saya berniat untuk meminang putri bapak. Pokoknya ucapin. Jadi percuma kalau misalkan sesuatu yang ada dalam hati kita tapi nggak diucapin, ya nggak ada yang terbukti. Makanya untuk membuktikan bahwasannya hati kita ini pure, ada iman dalam hati kita, ada kepercayaan dalam hati kita, ucapin. Kemudian berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan, jadi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, itu kita nggak bisa sepotong-sepotong. Misalkan, aku mah pengennya sekarang asyhadu alla ilaha illallah dulu lah. Nanti sisanya asyhadu anna Muhammadur Rasulullahnya 5 hari ke depan aja. Nggak bisa. Jadi harus sekaligus dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang terakhir adalah berurutan. Jadi nggak boleh kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, baru asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh. Jadi harus berurutan, berkesinambungan juga. Sekaligus dibacanya dalam waktu yang bersamaan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan harus berurutan. Nah, kemudian dari 6 syarat itulah yang bisa menunjukkan bahwa syahadat kita itu diterima sama Allah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mempercayai bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Nah, mendirikan salat ini artinya bukan cuman sekali 2 kali aja salatnya, tapi kita melaksanakan 5 waktu salat yang wajib di waktu yang telah ditentukan, nggak boleh ditunda-tunda. Dan ini nanti kita akan membahas di bab-bab selanjutnya. Yang jelas, iqamus shalah artinya mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa ita'uz zakah, dan berzakat. Wa shaumu Ramadan, kemudian puasa yang hanya ada di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah, dan pergi haji bagi yang mampu. Kalau misalkan punya uang, pergi haji. Kalau misalkan punya waktu, pergi haji. Tapi kalau misalkan kita nggak punya uang, nggak punya waktu, maka bisa dibadalkan nantinya bagi untuk anak kita atau siapapun itu. Kemudian selanjutnya, faslun fi arkanil iman. Pada bab iman, rukun iman. Rukun iman, arkanul imani sita. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada lagi malaikat-malaikat yang lain, tapi cukup kita fahami, cukup kita ketahui 10 tadi saja. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi di sini kita mengimani bahwasannya semua kitab-kitab ini dari Allah yang dikirimkan kepada rasul-rasulnya. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun Taurat kemudian Injil itu sudah direvisi, diobrak-abrik sama kaum Nasrani dan Yahudi, kita bukan berarti meyakini isinya secara langsung, secara mentah-mentah, tidak, karena memang pada dasarnya udah berubah. Tapi kita meyakini bahwasannya
kitab-kitab tersebut dulunya berasal dari Allah, kemudian disampaikan kepada rasul-rasulnya. Dan kita sebagai umat Islam yang wajib kita jadikan pedoman saat ini adalah Al-Quran. Yang sampai saat ini masih pure, masih murni, masih sama urutannya, masih sama bacaannya dari mulai pertama kali diturunkan sampai saat ini. Warusulihi, kemudian rasul-rasulnya. Wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat maksudnya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qada dan qadar adalah takdir. Takdir ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Takdir yang bisa diubah itu tentang kehidupan kita. Yang harusnya misalkan hari ini kita mendapatkan uang sebanyak 10.000, tapi karena kita berdoa sama Allah, kemudian kita juga berikhtiar lebih, kemudian juga kita beramal soleh, artinya ditambahkanlah rezekinya dengan tiba-tiba nanti dapat 1 juta aja. Tapi kalau misalkan takdir yang memang tidak bisa diubah, contohnya misalkan hari kiamat, kematian. Kematian itu suatu kepastian. Kita nggak bisa menjadi orang yang immortal, yang abadi itu nggak bisa. Itulah takdir yang bisa diubah dan juga tidak bisa diubah. Kemudian yang terakhir, faslun fi makna kalimat tauhid. Jadi kita perlu memahami makna dari kalimat tauhid. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah, arti maksud dari la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'budah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah bihaqqin secara hak, fil wujudi, secara wujudnya illallah. Jadi cukup kita pahami bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu kita benar-benar memahami, kemudian kita meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan, tidak ada yang bisa dijadikan Tuhan, hanya Allah saja. Lalu kita membersihkan, memurnikan tauhid kita, memurnikan akidah kita, bahwa jangan sampai kita kepikiran, aduh ada Tuhan, ada kekuatan yang asalnya tuh bukan dari Allah. Tidak. La ma'budah bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada sesembahan atau Tuhan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, semoga dapat dipahami. Untuk pertemuan pertama kita cukup membahas tentang bab 1, tentang bab muqaddimah yang lebih membahasnya tentang akidah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab fiqihnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.